Hai, halo sahabat Gogoleran dimanapun Anda berada. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film The Prey tahun 2018. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja simak alur cerita filmnya. Kisah diawali dengan seorang pemuda yang bernama Sin berjalan di ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Dia menyusuri kota lalu akhirnya belok menuju sebuah gang, yang mana di gang tersebut ada sebuah bangunan terbengkalai. Dan ternyata di dalam gedung tersebut ada sebuah aktivitas kelompok penipuan online yang diorganisir untuk menipu orang-orang di Cina daratan. Sin sendiri adalah detektif dari Cina yang ditugaskan ke Kamboja untuk menyamar dan menumpas penipuan online tersebut. Namun tanpa diduga pihak kepolisian Kamboja menggerebek aktivitas mereka sehingga banyak anggota organisasi tersebut berhamburan berlarian termasuk Sin yang kebingungan harus lari kemana. Namun akhirnya Sin tertangkap oleh kepolisian dan langsung digiring ke sebuah penjara tanpa pengadilan. Di penjara, Sin disuruh ganti baju dan ketika ingin ganti baju, seorang sipir melihat jam tangan Sin dan merampasnya. Sin pun berpindah ke Beijing, Cina, di mana aktivitas Sin terdeteksi oleh pihak Interpol Cina, yang mana penggerbegan dan pemindahan lokasi Sin yang terlalu jauh membuat curiga Interpol, yang akhirnya atasan Sin yang bernama Inspektur Wong memutuskan untuk pergi bersama Xiaomei ke Kamboja. Sementara di Kamboja, Sin dipalak oleh ketua geng penjara untuk membayar uang tempat tidur. Sin pun tidak mau membayar, yang akhirnya terjadi keributan. Lalu Sin dibawa ke kamar isolasi untuk diberi pelajaran oleh ketua sipir. Ketua sipir pun memberi ceramah sepatah dua patah kata lalu menyetel lagu dangdut dan menganiaya Sin dengan menyetrum sambil menari mengikuti irama musik dangdut. Keesokan harinya tibalah sekelompok tim pemburu yang dipimpin oleh Mang Mamat. Ini dia orangnya. Disusul oleh Payak. Ini dia orangnya. Lalu disusul lagi oleh keponakan Mamat bernama T. Ya, T aja namanya, gak lebih dan gak kurang. Ini dia si T orangnya. Dan yang lainnya hanya anak bawang saja. Mereka pun masuk ke ruangan ketua sipir lalu memperkenalkan diri masing-masing dan memberikan sejumlah uang. Sambil anggota sipir menghitung uang, mereka diberi anggur cap monyet bayi. Namun dalam perhitungan uang ternyata si T mengurangi uang setoran, yang akhirnya si T memberikan kekurangan uang tersebut. Lalu si kepala sipir memberikan wejangan-wejangan kepada peserta pemburu bahwa dalam pemburuan kali ini bisa meningkatkan semangat juang, pemikiran positif dan vitalitas seorang pria, sehingga para peserta akan mendapatkan manfaat dari aktivitas yang akan mereka lakukan. Si kepala sipir menjelaskan dalam perburuan kali ini para tahanan akan dilepaskan di wilayah hutan perbatasan sehingga tidak akan ada aparat dari negara manapun yang akan mengganggu aktivitas mereka. Lalu para peserta pemburu digiring menuju tempat para tahanan, di mana mereka akan memilih para tahanan untuk dijadikan mangsa buruannya. Untuk memilih mangsa buruan, ketua sipir sengaja membuat kekacauan di dalam penjara sehingga sesama para tahanan mereka saling baku hantam. Lalu terpilihlah si J yang ngumpet di atas pohon, dan si Sin termasuk yang mereka pilih. Dan terpilihlah 10 jumlah para tahanan yang akan dijadikan mangsa perburuan mereka. Ke-10 tahanan tersebut ditutup kepalanya lalu mereka dikirim ke arah hutan. Ketika perjalanan ke arah hutan, mereka berpapasan dengan Inspektur Wong dan Xiaomei. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Sin berada di truk tersebut.
Para tahanan digiring menuju tempat yang telah ditentukan. Sementara para pemburu sudah berada di posisi bersiap untuk beraksi. Para tahanan disuruh berbaris untuk bersiap-siap menjadi mangsa buruan. Lalu salah satu tahanan melarikan diri lebih awal sehingga Kang Mamat menembaknya terlebih dahulu. Para tahanan diberi sinyal tembakan untuk melarikan diri, lalu mereka pun mangpret penghamburan berlarikan diri. Dalam pelarian tersebut, banyak di antara tahanan yang tewas sebelum masuk hutan. Hanya 3 orang tahanan yang berhasil melarikan diri ke hutan, termasuk Sin dan Jai. Jai yang tertembak minta bantuan Sin, lalu mereka pun berhasil masuk hutan. Para peserta pemburu pun diberi radio untuk komunikasi ketika mereka berada di hutan. Sin pun berpindah di dalam penjara, di mana Inspektur Wong dan Xiao Mei telah sampai di sana. Lalu Inspektur Wong menanyakan ke kepala sipir tentang keberadaan detektif Sin. Kepala sipir berbohong dan berkata dia tidak pernah bertemu detektif Sin. Xiao Mei melihat ke arah sekitar dan dia curiga kenapa di penjara ada mesin penghitung uang. Sin pun berpindah ke dalam hutan di mana Jai dan detektif Sin berhasil masuk hutan. Lalu detektif Sin memotong batang pohon untuk dijadikan senjata. Site yang berjalan sendirian di hutan tanpa sengaja masuk ke lubang jebakan Bagong. Lalu datanglah warga desa pembuat jebakan tersebut untuk menolong Site. Warga desa tersebut mengenal seluk-beluk hutan sehingga Site membujuk warga desa untuk menjadi pembantu di dalam hutan, dan Site memberikan sejumlah uang kepada si warga desa tersebut. Di tempat lain, si Jai dan Sin sedang bersembunyi di bawah batu. Mereka merencanakan untuk menyergap si Payak. Sin menyuruh Jai untuk lari supaya terlihat oleh si Payak. Lalu si Payak pun melihat si Jai dan mengejarnya, lalu berusaha membidik si Jai. Namun Sin terlebih dahulu berhasil menusuk si Payak sehingga si Payak mati kokorejatan. Sin dan Jai langsung saja melucuti peralatan si Payak dan mereka sekarang mempunyai peralatan perang yang siap melawan balik para pemburu. Teriakan si Payak terdengar oleh para pemburu lainnya sehingga mereka datang ke lokasi kejadian dan mengecek si Payak yang sudah meninggoy. Sin berpindah ke tempat lain di mana Site yang dipandu warga desa berhasil menemukan mangsa buruannya. Lalu tanpa menunggu lama, Site langsung melepaskan tembakan ke arah mangsa buruan, namun meleset. Lalu Site mengganti pelurunya dengan bom dan menembakkan ke arah mangsa sehingga setelah badan tahanan tersebut hancur. Lalu Site membunuhnya. Warga desa kaget kenapa Site membunuhnya. Site menjelaskan bahwa orang tersebut adalah penjahat yang melarikan diri. Sin pun berpindah ke dalam penjara di mana ketua sipir akan berangkat ke lokasi hutan untuk mengecek aktivitas perburuan. Di lain sisi, Inspektur Wong dan Xiao Mei pergi juga ke arah hutan dan mengikuti sinyal GPS milik detektif Wong yang telah dirampas oleh salah satu sipir. Lalu tibalah Inspektur Wong dan Xiao Mei ke lokasi di mana kepala sipir sudah berada di sana. Dan Inspektur Wong melihat mayat-mayat yang diangkut ke dalam truk, lalu menanyakan apa yang terjadi. Inspektur Wong menjelaskan dia kemari karena mengikuti sinyal GPS milik detektif Sin dan terlihat ada sipir yang memakai jam tangan milik detektif Sin. Kepala sipir pun meminta jam tangan tersebut kepada sipir yang telah merampas dari detektif Sin. Namun tiba-tiba kepala sipir mengambil pistol dan menembak Inspektur Wong. Di tempat lain, Kang Mamat dan anak buahnya melihat si Payak yang sudah mati.
Lalu si Mamat mengkonfirmasi kematian Payak lewat radio yang didengar juga oleh detektif Sin. Lalu Sing mengajak Jai langsung ke dalam hutan. Di tengah hutan, Sin bersembunyi di sebuah gubuk untuk meracik narkoba. Ternyata di dalam gubuk tersebut ada jalur bawah tanah untuk bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, Site dan warga desa pun sampai ke lokasi gubuk tersebut. Lalu Site menyuruh warga desa untuk mengecek ke dalam lokasi gubuk tersebut. Namun, detektif Sin yang tidak tahu itu adalah warga desa biasa menembaknya, sehingga warga desa itu meninggoy. Lalu Site memberondong gubuk tersebut. Letusan senapan Site terdengar oleh pemburu lainnya sehingga mereka pergi ke arah lokasi Site. Setelah tiba di lokasi, ketua sipir langsung menyuruh anak buahnya untuk mengepung gubuk. Semua anak buah sipir memberondong ke arah gubuk. Detektif Sin dan Jai bergerak masuk ke dalam lubang bawah tanah untuk melarikan diri. Lalu Site memasang senjata andalannya berupa bom dan menembakkan ke arah gubuk sehingga gubuk tersebut rata dengan tanah. Di lorong bawah tanah, Sin dan Jai yang sedang merangkak dikagetkan dengan suara anjing yang ternyata mereka melepaskan anjing ke dalam tanah untuk mengejar Sin dan Jai. Detektif Sin berhasil keluar duluan sementara si Jai digigit anjing, lalu si Jai menembak anjing tersebut dan berhasil keluar. Suara tembakan si Jai telah didengar oleh pemburu lain sehingga pemburu tersebut mengejar Sin. Namun Sin dengan sigap melempar pisau ke arah pemburu. Tak lama kemudian pemburu yang lain menembak Sin dengan setrum. Lalu si Jai menyergap pemburu tersebut dan Sin mengambil pistol lalu menembak pemburu tersebut. Si Jai merampas anggur cap orang utan. Kemudian mereka pun berlari yang diikuti pemburu lainnya. Si Jai membuat bom molotov dari anggur cap orang utan tadi dan melemparkannya ke arah sipir sehingga sipir tersebut mati terbakar. Sementara detektif Sin terus diburu dan dikejar. Dia jatuh ke dalam sebuah celah, yang mana di dalam celah tersebut dia berhasil merampas senapan si pemburu. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka. Sin yang sudah kelelahan sebenarnya telah terpojok, namun keberuntungan dia berhasil menembak kaki si pemburu. Ketika Sin menodongkan senjata ke arah pemburu, tanpa diduga Site membunuh pemburu tersebut. Mungkin Site tidak mau mangsa buruannya dibunuh orang lain. Detektif Sin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, detektif Sin berhasil ditemukan oleh pemburu lainnya dan terjadilah aksi tembak-menembak sambil kejar-kejaran. Lalu sampailah mereka di pinggir sungai dan si pemburu pun mau meladeni tantangan si Sin untuk berkelahi 1 lawan 1. Dalam perkelahian tersebut, Sin sudah hampir menang. Akan tetapi si pemburu mengambil sabuk dan memakai sabuk sebagai senjata sehingga Sin yang kemudian hampir meninggoy. Tapi untunglah ada sebuah batu di dalam sungai untuk memukul kepala si pemburu sehingga pemburu tersebutlah yang meninggoy. Setelah membunuh pemburu, detektif Sin nampak kelelahan dan ngajoprak di atas batu. Lalu si Jai datang dan membawa Sin masuk ke dalam hutan. Di tempat lain, ketua sipir dan Kang Mamat membakar mayat-mayat untuk menghilangkan barang bukti. Lalu ketua sipir ingin menghentikan kegiatan perburuan tersebut dan semua urusan akan ditangani oleh pihak sipir. Tapi Site tetap ingin melanjutkan perburuan tersebut dan menambah uang taruhan. Lalu malam pun tiba. Sin dan Jai berbincang sambil istirahat. Dalam perbincangan tersebut, si Jai bertanya kepada detektif Sin, siapa sebenarnya dia? Karena kalau orang biasa tidak mungkin dapat lolos dari perburuan tersebut. Dan Sin tampaknya sudah terlatih untuk menghadapi para pemburu.
Jay sendiri mengaku dia hanya pencuri biasa dan masuk penjara. Sementara di tempat lain, kepala penjara menyuruh anak buahnya untuk menghubungi Shin dan memberitahukan kepadanya keberadaan Xiaomei. Lalu mengancam Shin untuk menyerahkan diri atau Xiaomei akan dibunuh. Lalu Shin dan Jay akhirnya keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan Xiaomei. Shin menyuruh Jay untuk menunggu sementara. Shin akan menyelusup ke dalam tenda. Di tempat lain, Kang Mamat keluar untuk mengecek keadaan dan melihat si Tae masih terjaga. Si sipir yang ingin memperkaos Xiaomei tiba-tiba ditusuk lehernya oleh Xiaomei dan meninggoy. Si Jay yang melihat si Kang Mamat yang mau balik ke tenda, lalu si Mamat diketepel oleh si Jay. Dengan refleks si Kang Mamat menembak si Jay, lalu Shin dan kawan-kawannya membawa si Jay melarikan diri. Si Shin membopong si Jay yang terluka menuju arah desa. Entah kenapa dengan si Tae, dengan kejadian tersebut, si Tae malah menembak Kang Mamat dan ketua sipir. Shin, Jay, dan Xiaomei serta anak warga berhasil masuk ke desa dan membawa si Jay yang terluka. Namun setelah si Jay diletakkan di atas kasur, ternyata si Jay sudah meninggoy. Si Tae yang pikirannya kacau menyusul detektif Shin ke arah desa. Dalam pikiran yang kacau, si Tae melihat para tentara seperti melihat para petugas dari rumah sakit jiwa. Dulu si Tae pernah masuk rumah sakit jiwa dan dia menganggap mereka mau menangkapnya untuk masuk rumah sakit jiwa lagi. Karena tidak mau hal itu terjadi, si Tae memberondong para tentara tersebut. Si Tae lalu masuk ke dalam sebuah gubuk dalam keadaan terluka. Si Tae dengan tenang menghadapi petugas rumah sakit jiwa dalam halusinasinya sambil ngevape dan asapnya keluar dari ususnya. Hebat ya si Tae mengpape keluar asapnya dari usus. Lalu tak lama kemudian kepala sipir membunuh si Tae. Kepala sipir mengumpat si Tae dengan menyebut dasar jelma edan. Lalu kepala sipir mengajak anak buahnya untuk mengejar yang lainnya. Shin melawan beberapa anak buah kepala sipir. Karena adanya kejadian tersebut, penduduk desa segera diungsikan. Shin yang sedang berperang dengan pemburu, ternyata ada sniper yang menembak Shin dari arah jauh. Shin melihat sniper tersebut di bayangan cermin lalu menembaknya dengan tepat sasaran. Shin yang keluar tertatih-tatih karena kakinya telah tertembak, ternyata ditembak lagi oleh kepala sipir. Namun ketika kepala sipir mau menembak lagi, dia kehabisan peluru. Lalu kepala sipir mengambil pistol dan mengarahkan ke arah Shin sambil berceloteh dan terus tertawa kegirangan. Dan sekali lagi, ketika akan menghabisi Shin, pistolnya kehabisan peluru. Lalu si kepala sipir menganiaya si Shin dan mencabut pisau akan menusuk si Shin. Namun Shin menggigit tangan si sipir dan merebut pisau lalu menusukkannya ke leher si sipir dan si kepala sipir pun ambruk meninggal. Oke, begitulah akhir ceritanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita akhiri alur cerita film The Prey tahun 2018. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye.